Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda Dwi Septian. Saya dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mempromosikan salah satu objek wisata yang dikenal sebagai surga kecil di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Flores, yaitu Labuan Bajo. Ya, Labuan Bajo merupakan sebuah tempat penangkapan ikan kecil yang berada di ujung paling barat Pulau Flores. Pulau Flores yang menyimpan berbagai keajaiban alam. Selain itu, Labuan Bajo telah berkembang menjadi sebuah gerbang masuk menuju destinasi wisata eksotis di Nusa Tenggara Timur, yaitu Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo sendiri terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini, dan selalu memiliki daya pikat untuk para wisatawan seperti sobat pesona. Lokasi ini terkenal karena keberadaan komodo yang oleh warga lokal disebut dengan ora. Taman nasional yang terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau di sekitarnya. Ini adalah habitat alami bagi satwa liar di darat dan di dalam air yang beragam. Di Labuan Bajo sendiri ada banyak tempat-tempat terbaik untuk kalian yang ingin menikmati keindahan langit senja yang spektakuler saat tenggelamnya matahari. Itulah yang membuat Labuan Bajo yang juga terkenal dengan sebutan kota matahari terbenam. Beberapa tempat wisata yang menarik dapat kalian temukan saat berada di dalam kota Labuan Bajo, seperti Gua Cermin yang letaknya hanya 4 km dari Labuan Bajo. Gua ini ditemukan oleh arkeolog asal Belanda pada 1951 yang beranggapan bahwa dulunya Labuan Bajo pernah berada di bawah permukaan air. Tidak boleh kalian lewatkan adalah Gua Rangko. Di sini kalian punya kesempatan untuk berenang di danau yang indah yang berada di dalam gua. Tak jauh dari Bandara Komodo di Labuan Bajo, kalian dapat menikmati pemandangan lautan yang luas dan sangat mempesona saat matahari tenggelam dari atas Bukit Cinta, Puncak Amelia, dan Puncak Silvia. Bagi kalian pencinta kuliner, dapat menuju ke Kampung Ulung yang menjadi pusat kuliner lokal yang lezat untuk bersantap malam di Labuan Bajo. Kalian juga dapat menghabiskan waktu di pondok-pondok kayu beratapkan jerami yang tersembunyi di antara ilalang dan pohon-pohon yang tinggi, yang dapat menjadi sebuah pengalaman romantis saat kalian berlibur ke Labuan Bajo dengan kota landai yang menghadap ke pelabuhan. Bagi Anda dengan yang mempunyai jiwa petualang, Labuan Bajo memiliki banyak daratan dan juga lautan yang siap untuk ditaklukkan. Maka, tak heran jika setiap tahunnya jumlah pengunjung terus meningkat. Kalian bisa menjajal lifeboats dengan mencoba untuk tinggal di kapal selama beberapa hari sambil berlayar mengunjungi pulau-pulau yang indah dan juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut yang istimewa. Dengan panoramanya yang luar biasa indah, jangan lupa untuk mencantumkan Pulau Padar yang menjadi tujuan favorit para wisatawan dunia ke dalam agenda perjalanan saat kalian mengunjungi Labuan Bajo. Penduduk Labuan Bajo sendiri terdiri atas 3 kelompok etnis. Yang pertama yaitu Manggarai, yang kedua Bima, dan Bugis. Mereka semua hidup berdampingan dengan para pendatang dari Flores seperti Ende, Ngada, Maumere, dan juga beberapa penduduk keturunan Cina serta etnis-etnis lain dari seluruh Indonesia.
Bagi Anda juga bisa dapat bertemu dengan penduduk setempat dengan mengunjungi desa-desa mereka yang indah. Salah satu desa wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan adalah Desa Melo di Manggarai Barat. Desa ini terletak sekitar 40 km dari jantung Labuan Bajo, dan di sana kalian akan disambut dengan upacara penyambutan yang hangat dan tarian tradisional saat mengunjungi desa ini. Dan jangan lupa bagi kalian untuk mampir untuk mengenal lebih dekat dengan warga lokal setempat. Jika kalian ingin mencari tempat untuk menginap, kalian bisa datang di Waicicu. Di sepanjang pantai terdapat banyak hotel dan juga resort yang menghadap ke pantai dengan pemandangan yang indah. Di pulau-pulau terdekat seperti Pulau Bidadari dan Seraya juga menawarkan akomodasi terbaik untuk menginap. Jika Anda ingin membawa buah tangan sepulang dari Labuan Bajo, ada beberapa souvenir khas Labuan Bajo yang tak boleh ketinggalan. Salah satunya adalah kain songket khas tanah Manggarai. Kain ini umumnya berwarna dasar hitam dengan beragam motif warna-warni di atasnya yang menjadikannya begitu indah dan istimewa. Motif kain songket ini sendiri sangat beragam dan memiliki maknanya tersendiri. Di antara motif ranggong atau laba-laba bersimbol kejujuran dan kerja keras, bela kau atau bunga kapuk yang bermakna keterkaitan manusia dengan alam sekitarnya. Dan juga ada wela runu atau bunga runu yang melambangkan bahwa orang Manggarai bagaikan bunga kecil namun menjadi sumber keindahan. Ada juga entala atau bintang yang bermakna harapan dan doa baik. Dan motif jui atau garis-garis batas yang memiliki filosofi mendalam bahwa semuanya ada akhirnya. Bagi kalian bisa mampir ke pusat oleh-oleh yang terletak persis di depan Bandara Komodo Labuan Bajo untuk mendapatkan kain songket ini. Dan beberapa kuliner khas Labuan Bajo yang menggoyang lidah juga bisa kalian coba jadikan sebagai oleh-oleh, seperti kopi Manggarai yang terkenal nikmat, roti kompia yang terbuat dari terigu dengan taburan wijen di atasnya, ikan cara dan ikan kering yang bisa didapatkan di tempat pelelangan ikan, dan camilan yang terbuat dari olahan tepung beras dan kelapa parut yang bernama rebok. Akses menuju ke Labuan Bajo sendiri dapat dilalui dengan 3 jalur, yaitu jalur darat, laut, dan juga udara. Lokasinya yang berada di Pulau Flores dan juga sebagai pelabuhan untuk masuk ke Pulau Komodo, menjadikannya pulau ini sebagai tempat wisata dan juga lahan pertanian yang potensial. Yang pertama, tadi ada jalur udara. Dengan dibukanya Bandara Komodo mempermudah kalian untuk menuju ke Labuan Bajo. Maskapai Transnusa Airlines secara langsung menghubungkan Labuan Bajo dengan beberapa kota di Indonesia, seperti Denpasar, Kupang, Ende, dan Mataram, dengan penerbangan lanjutan ke Labuan Bajo. Kalabahi di Alor juga terhubung langsung dengan Labuan Bajo. Begitu pula dengan Bajawa, Sika, Manggarai, dan Larantuka melalui Ende, Kupang, Maumere, Ruteng, dan Tambolaka yang terhubung dengan Labuan Bajo. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan kunjungi situs web maskapai ini untuk jadwal penerbangan yang lebih lanjut. Yang kedua ada jalur darat. Jalur darat ini dapat dilalui dengan melintasi Pulau Flores yang menghubungkan Labuan Bajo di bagian barat ke tempat-tempat terkenal di bagian timur yang dapat dijangkau dengan menggunakan jalur darat walaupun cenderung mahal. Kalian dapat menggunakan bis dari Bali menuju ke Mataram di Lombok. Dari sana, kalian dapat melanjutkan perjalanan menuju Bima di Sumbawa yang kemudian akan diteruskan melalui perjalanan panjang menuju ke Sape. Saat tiba di Sape,
kalian dapat menaiki kapal feri menuju Labuan Bajo. Nah, yang terakhir ada jalur laut. Di jalur laut ini kalian bisa menikmati lifeboat yang melayani perjalanan menuju Pulau Komodo dan Flores yang akan menjadi pengalaman yang istimewa dan tidak terlupakan. Banyak wisatawan yang senang dan merasa puas setelah menghabiskan waktu 1 minggu, bahkan lebih, saat mengelilingi bagian Indonesia Timur ini. Memilih paket wisata, waktu yang pas, tujuan wisata, dan juga faktor cuaca menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan saat akan berkunjung ke Labuan Bajo. Ada beberapa kapal yang berlayar dengan tujuan ke Labuan Bajo, seperti kapal Tilong Kabila dari Pelni yang berlayar di Makassar di Sulawesi Selatan ke Labuan Bajo, kapal Leuser berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya di Jawa Timur. Jika kalian berangkat dari Pelabuhan Benoa di Bali, kalian juga dapat menggunakan kapal Leuser untuk sampai ke Labuan Bajo. Kapal Wilis yang berangkat dari Makassar dengan tujuan Larantuka di Flores Timur akan membawa kalian juga ke Labuan Bajo. Untuk jadwal rincian kapal-kapal selengkapnya, kalian bisa akses melalui website www.pelni.co.id. Nah, untuk berkeliling ke Labuan Bajo, kalian dapat menggunakan jasa ojek, bemo, bis, ataupun dengan menyewa mobil beserta supir pemandunya. Pastikan kalian memeriksa penyewa mobil dan juga pemandu wisata yang terpercaya. Informasi untuk berkeliling Labuan Bajo dapat kalian dapatkan dari hotel atau tempat kalian menginap. Yaitu kesimpulan saya sebagai mahasiswa perjalanan wisata, pastinya itu penjelasan dari saya. Pasti saya berharap agar semua orang setelah menonton video promosi ini dapat menyebarluaskan dan mengenalkan Labuan Bajo ini ke orang-orang di sekitar, bahwa alam Indonesia itu indah dan bahkan ke mata dunia, agar nantinya juga dapat membantu perekonomian masyarakat di Labuan Bajo itu sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, stay healthy, dan salam pariwisata Indonesia.